Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati dan Bapak Camat atau yang Maghrib, yang kami hormati Ibu PMD, Ibu Sri Narmiati, Ibu nurse ya. Nanti kesana kenalan sendiri. Ini adalah dari Kasih PMD yang menggantikan dari Bapak Budi dari Jepara. Ini yang menggantikan. Dan yang kami hormati dari pendamping Kecamatan, Bapak Rafiq, Bapak Marit, dan ini aku dari ngapal pendamping Bapak Sinten karena baru semua ini aja Pak Sinten Muhajib ya, betul yang lebih ngapal. Dan dari semua kecamatan, ibu-ibu, dan yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan Ibu Bapak BPD, dan yang kami hormati dari Bapak Babinsa, dari Bapak Amdinas, Bapak Agung, dari Ibu Penggarap PKK, dari Bapak RW, Bapak RT, Ibu RT, dan semua yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, dan semua dari Bapak Ibu perangkat, semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali yang menindaklanjuti yang kemarin sudah saya atau kami sampaikan bahwa nanti di perubahan ada perubahan atau modesus, yaitu Ketapang. Untuk itu di sore hari ini untuk meringkas waktu kami atas nama pemerintahan bahwa sore ini diadakan Puskesmas yang ada kaitannya untuk ketahanan pangan. Kemarin yang kita programkan atau kita canangkan atau kita anggarkan di dalam fisik yaitu dari 20%, tapi di tengah-tengah tahun atau di akhir tahun ini kita semua harus menganggarkan 20% yang ketahanan pangan ini harus untuk dialihkan ke penyertaan modal ke BUMDes. Berarti bangunan-bangunan yang kemarin khusus dari ketahanan pangan, untuk pertemuan hari ini kita rombak atau kita hapus. Kita nanti akan untuk dialihkan kepada penyertaan BUMDes, yaitu yang BUMDes Agung Makmur, yang direkturnya yaitu Bapak Suyuti. Untuk itu, karena nanti karena kemarin fisik yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan sebagian sudah dilaksanakan, maka kami harapkan nanti fisik yang sedang atau yang sudah dicanangkan, yang telah dicanangkan di dalam RKP kemarin,
ini nanti ada yang hilang atau terhapus untuk menggantikan ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan. Untuk itu Bapak Ibu RT RW, nanti kebetulan kalau ada yang di tempat atau di RT panjenengan pas kebetulan itu terhapus, dari pemerintahan atau kami harapkan Bapak bisa menerima, karena hal ini adalah instruksi dari Pemda atau dari pusat, dari kementerian, kementerian desa yang harus menyertakan modal, yaitu kepada BUMDes. Dan nanti BUMDes yang akan mengelola uang itu, ini tadi terserah, karena mungkin dari BUMDes akan punya program yang ada kaitannya juga ketahanan pangan atau peternakan atau pertanian atau perikanan. Ini makin terserah untuk dari BUMDes, yang mesti uang 20% dari APBDes ini adalah nanti akan diikut serta atau penyertaan modal kepada BUMDes. Ini intinya Pak ya. Saya hanya menyampaikan atau minta kepada panjenengan yang nanti sudah diplot yang wis pastiannya wis kerek til, wis kerek bangun, tapi di saat ini nanti akan kena hapus atau refocusing. Ini adalah untuk khusus rapat di Udetsus sore hari ini. Demikian kami atas nama pemerintah desa, terima kasih atas kerjasamanya atau rawuhnya di pada sore hari ini untuk mengisahkan atau menyempatkan diri untuk rawuh di sore hari ini demi untuk kita sus atau musyawarah desa yang khusus untuk ketahanan pangan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Sri yaitu Ibu Sri Dr. Sumagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bapak petinggi beserta perangkat yang terhormat, Bapak Ketua BPD, Ketua RT, Ketua RW, Bapak Babin Kamtibmas dan Babinsa, mohon maaf apabila penyebutannya salah, serta hadirin yang kami hormati semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengadakan musdesus dengan kondisi yang sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan amanat Kepmendes nomor 3 tahun 2025, minimal dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan. Padahal yang saya tahu kemarin, kalau tidak salah, mohon maaf sebelumnya karena memang saya baru tanggal 19 September kemarin saya dilantik, diberi amanah sama Pak Bupati untuk menggantikan Bapak Budi yang sekarang dipindah tugaskan di Dinas Transmigrasi sebagai kasih transmigrasi. Jadi saya mohon maaf apabila ada penyebutan ataupun sesuatu yang memang belum saya pahami benar ketika saya menyampaikan kepada penjaminan ada yang keliru, ngoten Pak Nggih. Nah, urutan pertama yang kita laksanakan adalah dikatakan
dikarenakan dengan munculnya Kepmendes nomor 3 ini bulan Februari, Pak Rofiq betul, bulan Januari ya, maaf, bulan Januari, jadi RKPD 2025 itu sudah tersusun dan itu diperuntukkan untuk Satpras. Kenapa mas istilahnya mas? Infrastruktur, ya. Diperuntukkan infrastruktur. Nah, pada bulan Januari itu tadi muncul Kepmendes nomor 3 2025 di mana minimal 20% itu dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperkuat sektor pangan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dengan melalui BUMDes. Jadi untuk bisa melangkah ke sana, artinya untuk bisa disahkan APBDes-nya, kita mengadakan musdes dulu. Nah saat ini kok sampai tiba-tiba dari kemarin baru musuhan BAMDes, kok sekarang ada musdes lagi? Karena kita ada di tren waktu, yaitu perubahan itu di bulan September. Nah, jadi bulan September ini kita sebisa mungkin untuk melakukan penetapan perubahan APBDes 2025. Jadi sebelum ke sana dilakukan musdes dulu. Setelah musdes selesai, kita mengadakan review RKPD 2025 sebagai dasar untuk penyusunan APBDes. Kemudian karena ini ada musren BAMDes, musdes, kita sekalian penetapan APBDes, penetapan RKPDes 2026. Penetapan RKPDes 2026. Nah, nanti untuk pelaksanaan musdesus ini akan dipandu teman saya dari pendamping desa. Teknisnya nanti bagaimana, nanti disampaikan sama Mas Rofiq. Dari saya mungkin hanya itu. Apabila ada tutur kata ataupun sesuatu yang belum berkenan di hati pendengar semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Petinggi Desa Kedungleber beserta seluruh perangkatnya. Yang kami hormati Ibu Kasih BMD beserta rombongan. Yang kami hormati pula Bapak Ketua PPD beserta seluruh anggota, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, dari Ketua RT, Ketua RW, dan perwakilan perempuan PKK, seluruhnya hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk mukadimah dari engkang depan, langsung saja kami di sini dari kecamatan akan menyampaikan beberapa hal materi terkait dengan pemahaman atau penafsiran kegiatan ketahanan pangan atau ketapang 20% dari dana desa untuk mendukung swasembada pangan, untuk mendukung swasembada pangan, sehingga panjenengan ini adalah tantangan panjangnya desa, sehingga nanti ketika di masyarakat ada pertanyaan terkait kegiatan ketahanan pangan, jenengan bisa menyampaikan kepada warga sehingga nantinya tidak multitafsir. Kegiatan pada siang hari ini adalah sejatinya musdesus, musyawarah desa khusus ketahanan pangan. Nah, ini dibarengi dengan review atau perubahan RKPDes tahun 2025. Kita kembali ke awal, kenapa kegiatan ketahanan pangan ini dilaksanakan dan kenapa yang sudah ditetapkan kegiatan ketahanan pangan ini harus dirubah, kan betul? Kenapa
kok yang sudah ditetapkan kegiatan ketahanan pangan 20% di APBDes awal saat ini harus dirubah karena mengacu dengan undang-undang. Dalam penetapan APBDes tahun 2025 yang ditetapkan di akhir Desember 2024, semua desa sudah menetapkan bahwa ketahanan pangan tetap dialokasikan minimal 20%. Namun kebanyakan dari desa ini menganggarkan untuk infrastruktur, baik itu mungkin JUT, jalan usaha tani, atau JIT, jaringan irigasi tersier, lumbung pangan, atau mungkin pembangunan sumur bor dan lain sebagainya yang berhubungan dengan infrastruktur. Kemudian APBDes digedok, muncul keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025. Munculnya itu tepatnya tanggal 9 Januari setelah APBDes digedok. Kemudian dikonfirmasi dari Dinsos bahwa kegiatan ketahanan pangan yang sudah ditetapkan di APBDes disuruh untuk stop dulu, tidak boleh dicairkan karena turun aturan baru. Sehingga pada saat ini, tepatnya mungkin sekitar bulan Juli, turun surat dari Dinsos untuk pelaksanaan perubahan kegiatan ketahanan pangan mendukung swasembada pangan. Nah, itu kronologisnya. Kenapa pemerintah menetapkan atau menganggarkan ketahanan pangan ini fokus untuk swasembada pangan? Mengacu pendataan indeks desa terkait dengan pendataan tahun 2024 bahwa secara nasional itu 77% dari seluruh desa di Indonesia ini belum bisa swasembada pangan. Mungkin salah satunya dari Kedung Leper bisa jadi, karena desa yang bisa swasembada pangan itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya dari desanya sendiri, baik itu mungkin beras, sayuran, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kira-kira desa Kedung Leper sudah bisa seperti itu atau belum? Maka pemerintah ini berinisiatif seperti itu. Jadi nanti lewat BUMDes, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Kenapa seperti itu? Ini berkaitan dengan mungkin isu global, kekeringan, bencana, krisis pangan, dan lain sebagainya. Sehingga lewat program tersebut memang desa dipaksa nantinya bisa menjadi desa tematik pangan. Maksudnya bagaimana desa tematik pangan itu diharapkan tentunya nanti dalam proses musdes ini perlu adanya identifikasi sumber daya alam yang ada di Kedung Leper. Potensi apa yang ada di Kedung Leper, baik itu mungkin sumber daya nabati atau mungkin sumber daya hewani, sehingga lewat potensi tadi bisa dikembangkan lewat program ini, sehingga nanti Kedung Leper ini akan dikenal fokus di bidang apa, khususnya di bidang pangan. Berarti mungkin nanti dari Kedung Leper ini bisa mensuplai apa, entah sayurannya atau mungkin buah-buahannya, atau mungkin padi, jagung, atau mungkin ternak, atau mungkin ayam petelur, atau mungkin telur puyuh dan lain sebagainya. Jadi bisa mensuplai salah satu produk komoditas pangan, sehingga nantinya Kedung Leper ini bisa menjadi desa tematik pangan. Maten di Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian nanti dalam pelaksanaannya penetapan musdes ini nanti bisa jenengan tentukan bersama, tetapkan bersama. Kita tahu bahwa desa ini miliknya 3 orang, Pak. 3 orang ini sinten-sinten, pemerintah desa,
BPD, dan perwakilan masyarakat. Jadi semua kebijakan di desa ini harus ditetapkan bersama dari 3 elemen tersebut. Jadi tidak serta-merta misalnya mungkin kebijakan ditetapkan sendiri oleh Pemdes, tidak bisa. Makanya jenengan dirawuhke di sini untuk menyepakati kira-kira nanti program yang dilaksanakan ke depan apa. Jadi ditentukan bersama-sama. Jadi nanti ini tidak tanggung jawabnya Bumdes sendiri selaku pelaksana kegiatan, tidak tanggung jawabnya pemerintah desa, BPD, tetapi tanggung jawabnya kita bersama karena jenengan ikut menyepakati. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan kegiatan ini pripun? Karena nanti pelaksananya adalah Bumdes. Umumnya tahun-tahun kemarin khususnya di Jepara atau mungkin khusus di Bangsri, banyak Bumdes ini yang mungkin bahkan mati suri, tidak bergerak, tidak menghasilkan. Tetapi alhamdulillah Gedung Leper ini sudah berjalan baik, bisa menghasilkan. Dengan langkah ini Bumdes ini dituntut, dipaksa supaya untuk bisa menghasilkan PAD. Karena nanti pelaksananya adalah Bumdes. Walaupun nanti pelaksananya Bumdes bisa menggandeng masyarakat sekitar, pelaku usaha, petani, peternak untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Jadi nanti anggaran itu masuk di penyertaan modal Bumdes, ditransfer ke rekening Bumdes, nanti penanggung jawab pelaksananya adalah Bumdes, namun nanti dalam pelaksanaannya bisa dikerjasamakan atau dilaksanakan sendiri, kemudian bisa mengangkat tenaga kerja. Kira-kira nominal 20%-nya Gedung Leper pinten Pak? 217 juta. Ini adalah nilai yang fantastis. Makanya ini tanggung jawab kita bersama Pemdes, BPD, pengawas Bumdes, masyarakat ikut bareng-bareng mengawasi, nilai sampai sejauh mana, keberhasilannya sampai sejauh mana, karena demi untuk mensukseskan kegiatan usaha bersama. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuannya adalah untuk menguatkan peran pemerintah dalam memberikan dukungan, fasilitas, pembinaan, karena digelontorkan uang yang nominalnya fantastis gitu. Kemudian dari kegiatan ini harapannya adalah untuk meningkatnya kapasitas desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Karena lewat Musdes ini nanti disepakati bersama, jadi program itu ditanggung jawab bersama. Kemudian meningkatnya tata kelola Bumdes, karena nanti Bumdes ini mengelola uang besar, nanti pastinya dituntut untuk dokumen-dokumen pelaporan. Jadi nanti kewajiban Bumdes ini apa? Kewajiban Bumdes nanti ada 3. Salah satunya yaitu Bumdes nanti supaya nanti dalam pelaksanaan program ini bisa tertib, bisa maksimal, Bumdes nanti berkewajiban untuk melaporkan progres kegiatannya tiap bulan kepada penasehat yang di sini dipimpin oleh petinggi, kemudian pengawas, dan juga mungkin nanti lewat 2 elemen ini disampaikan kepada masyarakat. Ketika Pak Inggi ditanya progres usaha ketahanan pangannya seperti apa, jadi Pak Inggi sudah tahu progresnya. Kemudian kewajiban yang selanjutnya yaitu melaporkan pelaporan semesteran dan juga pelaporan tahunan. Dan kami nanti harapkan pelaporan tahunan Bumdes ini nanti dokumennya sampai ke kecamatan, sehingga dengan harapan nanti Bumdes ini bisa tertib. Loh Pak, nanti kalau belum ada progres, belum ada keuntungan, bagaimana, dilaporkan atau tidak? Tetap dilaporkan.
baik itu sudah ada progres atau belum, sudah ada keuntungan atau belum, sudah ada penjualan atau belum, ini tetap dilaporkan per bulan, per semester, dan per tahun dengan tujuan yaitu salah satunya untuk pemecahan masalah. Karena kadang usaha pribadi aja ya susah nih Bu, apalagi usaha bersama. Dengan adanya pelaporan, diskusi, penyampaian permasalahan ini sehingga permasalahan ini tidak ditanggung oleh pengurus BUMDes saja, tetapi ditanggung oleh kita bersama. Karena ada kendala ini pripun Pak Idi, ada permasalahan ini bagaimana. Jadi ketemulah solusi sehingga kegagalan ini diminimalisir sedemikian rupa sehingga nanti usahanya bisa berhasil. Kemudian selanjutnya nanti dalam kegiatan ketapang ini jenengan bisa menyepakati bisa pertanian, bisa peternakan, bisa perikanan, bisa pekerbunan. Yang utama penentuan usaha nanti sebisa mungkin usaha yang minim resiko. Karena mungkin pelaksana atau pelaku usaha nanti kan mungkin dalam taraf awal, masih mungkin belum ahli. Jadi nanti dalam pelaksananya sebisa mungkin yang minim resiko. Karena nanti anggarannya itu fantastis 217 juta, nanti bisa tidak langsung 100% dieksekusi. Mungkin nanti dari anggaran tersebut bisa dikucur atau dilaksanakan kegiatannya. Pengucuran dari desa ke BUMDes tetap 100%, tetapi dalam pelaksanaannya oleh BUMDes ini bisa sebagian, entah 70% dulu, atau 50% dulu, atau 25% dulu. Setelah berjalan, dievaluasi, kok meyakinkan, dilanjut, dipupuk lagi. Seperti itu. Jadi, tidak coba-coba. Melaksanakan kegiatan yang kecil dulu, ditekuni, dimaksimalkan. Kalau mengurusi kecil itu kan lebih mudah ya Bu. Mengurusi yang kecil kan lebih mudah. Ketika berhasil nanti ditambah lagi sembari belajar. Misalnya nanti pertanian di bidang padi atau mungkin di sini kebanyakan kan semangka. Nah, bisa misalnya sebagian seperti itu. Kemudian nanti dalam usahanya ini bisa lebih dari satu. Jadi mungkin sebagian A, sebagian di bidang B, sebagian di bidang C. Namun dalam tahap awal ini kalau menurut hemat kami fokus satu kegiatan dulu, ditemenani sungguh-sungguh agar pemikiran pelaksananya ini tidak terpecah. Jadi fokus dulu. Jadi nanti penghandelannya itu lebih mudah. Atau mungkin 2 kegiatan atau 3 kegiatan, tetapi kegiatan usaha tersebut saling berkesinambungan. Contoh misalnya usaha A, limbahnya ini dimanfaatkan oleh usaha B. Jadi berkesinambungan. Berarti kebutuhan usaha B ini ditutup dari usaha limbah usaha A. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan 20% ketapang nanti dari dana 200 sekian juta, penganggarannya ini boleh dianggarkan untuk kegiatan atau pembelian atau pembangunan yang mendukung usaha tersebut. Bisa untuk misalnya kalau peternakan itu pembuatan kandang, atau mungkin nanti karena BUMDes ini tidak punya lahan bisa untuk sewa lahan, pembelian mesin dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian dari agenda BUMDes ini nanti hasil yang dibutuhkan, hasil yang dihasilkan
Hasil yang dihasilkan nanti perlu adanya identifikasi sumber daya alam, kemudian identifikasi pelaku usaha yang ada di sini dimanfaatkan, kemudian menetapkan program-program kegiatan, kemudian kesiapan BUMDes dan pelaksana kegiatan. Jadi nanti dalam pelaksanaannya, karena anggarannya fantastis, nanti pengurus BUMDes bisa menambah unit usaha baru berupa unit usaha ketapan. Apabila pengurusnya kewalahan untuk mengatasi kegiatan tersebut, bisa menambah anggota untuk kepala unit usaha ketahanan pangan. Apabila pengurusnya sudah mampu untuk mengatasi hal tersebut, dieksekusi saja oleh pengurusnya. Karena ketika menambah personil ini kan nanti juga menambah pengeluaran. Kemudian selanjutnya terkait dengan kegiatan ketahanan pangan ini, yang perlu disiapkan oleh BUMDes ini apa ya? Kan nanti BUMDes yang salah satunya tadi terkait dengan unit usaha ketapan, kemudian persiapan usaha nanti setelah ditetapkan hari ini, nanti dipersiapkan persiapan usahanya. Kemudian selanjutnya penyertaan modal BUMDes maksimal ditransfer ke rekening ini maksimal akhir Desember ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nanti bisa membuat perdes penyertaan modal senilai nominal 20%. Kemudian nanti pengurus membuat analisis usaha. Jadi usaha itu bisa dihitung kira-kira profit untungnya berapa, kemudian analisis SWOT-nya bagaimana, kira-kira masuk atau tidak, seperti itu. Nanti BUMDes pengurus menyampaikan setelah ditetapkan nanti usahanya apa, dihitung-hitung kira-kira nanti 1 tahun, 2 tahun keuntungannya berapa. Jadi masyarakat ini tidak ragu. Kemudian nanti dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan nanti menggandeng OPD terkait, baik itu BPL, tenaga ahli, konsultan dan sebagainya untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan tersebut. Mungkin nanti ketika bergerak di bidang pertanian menggandeng BPL untuk mengawasi, kalau mungkin bergerak di bidang ayam petelur itu ada komunitasnya dan kemudian ada konsultannya, Pak. Nah itu jadi ngasuh kawruh oleh tenaga ahli tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemahaman ketahanan pangan ini. Saya harapkan nanti semoga lewat ketapan ini Desa Kedung Lemper bisa menjadi desa tematik pangan dan bisa fokus di salah satu pangan yang kita agendakan bersama, sehingga bisa mensuplai khususnya warga masyarakat Kedung Lemper dan umum untuk desa-desa yang lain. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tentang diskusi yang pada saat ini waktunya, karena ini namanya Musdesus atau Musdes, kami aturkan kepada Pak BPD atau mungkin Pak Petinggi. Nah, untuk itu waktu kami aturkan. Saya hanya menambahi untuk yang ada kaitannya BUMDes. BUMDes jenengan itu sampai di mana atau bagaimana? Saya tadi lupa untuk melaporkan. Selama ini mulai di tahun 2001 ini BUMDes selalu memberikan PAD kepada desa, dan tahun di 2024 ini juga PAD-nya lancar, karena yang dikelola oleh BUMDes saat ini adalah PAMDes atau PAM Desa,
yang kedua adalah gas. Ini yang saat ini adalah dua itu yang paling polanya atau yang dikelola, karena belum ke mana-mana atau belum tambah. Nah ini mungkin akan tahun ini atau tahun yang akan datang mungkin akan bisa untuk ditambah usaha-usaha yang lain. Nah, untuk penyetoran dalam BUMDes ke desa adalah keuntungannya ini adalah 25% ini sudah diberikan kepada desa setiap tahun lancar, tidak ada tunggak. Ini yang perlu kami sampaikan biar panjenengan besok sampai BUMDes ini gitu. Ini alhamdulillah BUMDes di sini kami sampaikan lancar ya, untuk dalam pengelolaan dan keuntungan atau jasa atau maupun keuntungan ini adalah tertata atau pelaporannya sudah baik sekali. Untuk itu kami ke depan hanya sedikit itu untuk bisa dimengerti bahwa nanti monggo untuk ke depan ini karena tambahan modal. Kalau yang dulu kan hanya modalnya tambahin beli tabung aja. Tabung modal desa itu memodali tabung, dan untuk sebagian dari PAM desa yang dulu PAM murah marit, setiap bulan murah bayar listrik, sekarang sudah alhamdulillah untuk PAM-nya sudah lancar dan hasilnya sudah ada. Ini yang perlu kami sampaikan untuk BUMDes Duleper. Ini alhamdulillah minta doanya semoga untuk lancar terus dan akan maju lebih besar. Ini harapan kami karena untuk sebagai tambahan PAD. Ini terima kasih, hanya itu yang kami sampaikan, dan kami nanti akan titip kumpul ini atau menit. Besok pagi mulai di balai desa diadakan validasi untuk pupuk bersubsidi dengan syarat membawa topi 2025, maksudnya keluaran 2025, KTP dan KK. Ini besok pagi, mulai pagi sampai jam 2 paginya, kurang lebih ya, mungkin jam kerja saya pagi katanya. Mohon untuk Pak RT, Pak RW untuk membantu petani atau gabungan nanti bisa minta belangko, karena di situ mengisi tupi. Nanti tupi itu diisi misalnya sawahnya yang pertama tanamnya padi ditulis P, terus yang kedua apalagi kalau kedua itu padi ditulis P, yang ketiga misalnya jagung ya tulis J, kacang ya tulis K. Itu hanya itu. Berarti nanti akan dari pertanian besok pagi. Kami harapkan minta bantuannya. Kalau yang nanti tidak bisa ke Poktan, yang tidak ada Poktannya, kalau Pak RT ditanyai ya monggo untuk disampaikan, karena saya khawatir kalau nanti ketinggalan sehingga nanti orang untuk pupuk lewis ora iso malah sing dipaidu Poktane, perangkate, ini dipaidu kalau itu. Dan itu kami harapkan untuk dibantu. Terima kasih, hanya itu saya kembalikan. Ya, terima kasih info yang sudah disampaikan beliau dan tambahan dari Bapak Budi. Untuk yang selanjutnya waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang lalu berhormati Bapak Tinggi, Bapak Pendeta DPR, yang kami hormati Ibu Kasih PNG secara umum, yang kami hormati teman-teman PPD, yang kami hormati BPKK, yang kami hormati juga Bapak Ketua RT, Ketua RW, Babinsa, Babinsa, dan yang hadir pada siang hari ini.
Langsung kemawon untuk tugas kami yaitu memimpin rapat atau memimpin diskusi pembahasan tentang ketahanan pangan. Ada 3 hal yang perlu kita diskusikan dan kita buat kesepakatan terkait dengan ketahanan pangan, yaitu berupa penyertaan modal kepada BUMDes. Nominalnya tadi sudah 217 juta. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama adalah tentang identifikasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa Kedung-Lepet. Step by step yang pertama adalah tentang itu. Kita tahu mayoritas desa Kedung-Lepet itu yang banyak adalah petani. Kemudian yang nomor 2 adalah peternak. Maka ini sudah ada identifikasi Mas untuk sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Jadi ada 2 hal, yaitu petani dan peternak. Otomatis fokus kita pada saat ini untuk menuju ke ketahanan pangan adalah tentang pertanian dan peternakan. Nah, sepakat nonton nggih? Atau ada yang lain, mungkin ada yang nambah? Perikanan, Pak. Ini harus menunjukkan. Nggih, tambah perikanan. Ngoten? Nggih, monggo. Untuk kalau perikanan, saya rasa di perikanan. Pak Inti kan nggih. Di sini saya kira nanti Pak bisa yang pertama tadi pertanian, yang kedua peternakan. Untuk perikanan nanti kita lihat apa jalannya, nah itu dari segi pertanian atau peternakan. Kalau memang sudah jalan bagus, ingin nanti kita menambah ke itu kan ya, ke perikanan misalnya, kita juga harus mencari tenaga ahli yang bidang perikanan, karena di sini kan mayoritas kita pertanian dan peternakan. Sementara itu Pak, mungkin ya besok Pak jenengan bisa iya perikanan, jenengan bisa ya monggo bisa dilepas saya. Atau gimana? Langsung difokuskan komoditas lauk. Kalau peternakan langsung fokusnya sama. Artinya nanti BUMDes ini langsung menyusun analisis usaha. Jadi sudah kita sepakati untuk prioritas pertama, identifikasi adalah tentang pertanian. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Yang ketiga baru perikanan. 2 hal yang pertama ini kita fokuskan dulu. Ini sudah identifikasi sudah ada. Sekarang B, diskusi tentang penetapan kegiatan ketahanan pangan. Ini yang pertanian, monggo kita sepakati bentuknya apa. Kepingin penyediaan pupuk atau bibit atau bentuknya apa, monggo. Untuk yang pertanian, monggo pemikiran panjenengan sedoyo, kami harapkan dengan adanya dana ketahanan pangan ini 217, kita fokuskan dulu ke pertanian dulu. Ini kita gunakan untuk apa? Monggo. Oke, monggo Pak Yudi. Monggo Pak Yudi. Kita untuk ketahanan pangan itu kan sifatnya bisa kan yang produk ya Mas ya, produksi ya.
Nek produksi nek misal pupuk kudune kan gawe pupuk organik kan ono sih lagi iso didol. Ini yang Tak piye? kan pangan. Pangan sih ya. Kalau pupuk kan nggak bisa dimakan. Lah berarti kan nggak bisa. Nggak bisa sih Mas. Ya ngapunten berarti ora iso. Lah nek produksi yo iso padi, jagung, ijo kira-kira. iya sama. Tapi nek kula boleh usul kira. Ya teko jagung mawon misal pomo dispesifikasi jagung misal pertanian tapi ke tanaman jagung. Iki saking kula ya. Padi, jagung, Tanaman lah. Iku saking kula. Monggo. Coba Pak, agak sedikit masukan mungkin karena saya sendiri adalah pelaku di hal pertanian. Yang pertama kalau kita tentang gali hitam di dalam pangan untuk developer, kalau memang tepat waktu, artinya di petani itu sendiri yang pertama adalah bibit Pak. Bibit itu adalah menopang kepada nanti hasil di pertanian itu sendiri atau pangan jadinya. Lah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang penyerapan hasil dari pangan itu sendiri. Artinya sebisa mungkin BUMDes itu sendiri artinya bisa mengelola, artinya membeli dari petani kita, menampung sehingga bisa dilanjutkan untuk misal dijual ke tingkat ke Bulog dan sebagainya. Karena apa? Yang saya ketahui setiap panen itu banyak tengkulak yang masuk ke desa Kedongaper, sehingga dalam hal ini ya seolah-olah para petani kita ini dimonopoli dengan harga yang ada. Nah kalau memang demikian artinya BUMDes bisa menampung hal itu, Pak, insya Allah benar-benar jalan. Dan bibit itu sendiri harus tepat waktu. Karena apa? Tadi saya menerima apa yang disampaikan beliau dari pendamping. Pengucuran dana ini di akhir tahun ini Desember. Nah, padahal untuk katakanlah yang tahap awal tadi misalnya untuk MT1 itu November atau akhir Oktober itu sudah mulai persiapan untuk tanam, maka perlu bibit. Nah paling tidak dari gambaran saya untuk merangsang daya beli bibit petani kita, ya BUMDes paling tidak harus berani bersaing dengan toko-toko yang ada di luar desa. Kurang lah, tadi kurang lah kasarannya, sehingga dalam hal ini bisa kepencut untuk beri langsung kepada BUMDes kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang peternakan. Nah, peternakan kami mohon juga bisa dipahami dan dipertimbangkan karena memang Kedongaper berkaitan dengan bertani itu memang kaitan sekali dengan namanya ternak. Ibaratnya itu ngorek sawah, nggawa bibit utawa nggawa pupuk mulai nyangke pakan ternak. Nah maka dari dua itu kami mohon yang sangat dipertimbangkan. Terima kasih. Oke. Kita fokus satu dulu. Kita tadi sudah sepakat untuk identifikasi bahwa kita fokus ke pertanian dan peternakan. Nah, pertanian ini bentuknya apa? Kita sepakati aja dulu. Tadi sudah ada usulan tentang padi dan jagung. Dua hal ini kita fokuskan. Nah, bentuknya bagaimana, teknisnya bagaimana, nanti dari pendamping biar memberikan pencerahan. Kan nonton? Deal ke? Untuk padi dan jagung. Sepakat? Sepakat. Betul. Teknisnya Mas, untuk sampai. Yang kedua,
desa kita Kebun Lebar ini kebanyakan adalah peternakan unggas, kemudian berarti itik, bebek, unggas maksudnya, kemudian kambing, yang ketiga adalah sapi. Monggo ini kalau kita harus memilih salah satu, wong danane yo semono. Makanya kita fokuskan yang mana ini? Pitik, kambing, nopo sapi. Hewan kecil, unggas, pertengahan atau sapi yang besar. Pripun? Kambing nggih. Sapi kelaran, Pak. Kambing. Deal ini nanti teknisnya biar nanti Mas Rafiq yang menjelaskan, atau dari BUMDesnya nanti tekniknya bagaimana. Saya hanya diskusinya ya saya yang mimpin. Yang ketiga adalah tentang otomatis ini karena ada tambahan unit usaha, apakah diperlukan dari BUMDes itu menunjuk semacam seksi bidang dua hal ini. Ini monggo pertanyaan ini kami tujukan kepada yang hadir di sini khususnya, dan secara khusus lagi kepada Ketua BUMDes. Dengan adanya tambahan usaha ini, pertanian dan peternakan, apakah perlu menambah seksi bidangnya? Monggo. Oke, monggo. Terima kasih, Pak. Kalau itu tetap memang ya, Pak, saya harapkan, karena dari BUMDes pun potensi ke arah itu memang tidak ada, Pak. Jadi perlu adanya penambahan apa jenis seksi lagi. Ya, di unit, di unit kepala unit ya. Perlu, Pak. Oke, monggo yang lain diperlukan apa tidak? Perlu, Pak. Perlu, oke? Sangat perlu. Oh, situ tak utang manting. Oke. Kita putuskan menunjuk kepala unit pertanian dan peternakan. Unit ketahanan pangan. Oke. Ketahanan pangan. Peternakan, unit ketahanan pangan, bidang pertanian dan peternakan. Menteri ini. Ini kita langsung kita tunjuk atau bagaimana? Kan tidak harus sekarang, Pak. Oke. Tidak harus sekarang, Bu. Tidak sekarang. Ya, Jalan dulu, Pak. Kan berjalan Orangnya yang mau kerja, yang mau ideal peternak. Berarti untuk tugas diskusi pada siang sore hari ini sudah selesai. Yang pertama adalah identifikasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kebun Lebar ini, mayoritas adalah petani dan peternak. Kita sudah identifikasi itu. Untuk usaha kegiatan ketahanan pangannya kita fokuskan di pertanian berupa padi dan jagung. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Ini kita fokuskan pada peternakan kambing. Yang ketiga adalah diperlukan penunjukan kepala unit ketahanan pangan bagian pertanian dan peternakan. Nonton nggih? Deal, kita sepakat. Demikian rapat Musdesus tentang ketahanan pangan, anggaran 20% dari APBDes 217 juta.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dari Korbincan ya, dari Bapak Camat yang mewakili dan Ramil Polsek dan juga ini Bapak Terdi Kantipmas, Bapak Desa dan juga Bapak Ibu pendamping desa. Kita ini pendamping desa sih, insya Allah. Terus, kalau Mas Farid bulan, terima kasih Mas Farid dan Bapak Wajib gitu. Ibu PND, terima kasih dan jajarannya, Bapak Indi beserta perangkatnya, Bapak BPD dan beserta jajarannya, Bapak Ibu RT RW, Bapak masyarakat, Bapak agama dan yang daripada siapa ini akan dihormati semua. Untuk mukadimah saya itu mawon yang depan langsung saja. Ini tidak perlu perkenalan karena insya Allah senang-senang. Oke, perkenalkan Bos Suyuti, Kaos Suyuti. Jadi kalau untuk terkait pengelolaan BUMDes mulai dari 2024 sampai sekarang ini di apa itu terkait anggaran dasar Bapak Ibu itu sudah banyak unit-unit dan di anggaran dasarnya ada pertanian, ada perdagangan pun ada, yang jalan cuma gas, tapi ada yang lain Mas, perdagangan termasuk untuk apa itu jual beli itu Mas, bahan material, karena aslinya ya ada unitnya, terus pam, bisa unit pam dan gas yang jalan. Untuk pertanian pun sudah ada unitnya, unit pertanian dalam hal apa itu perdagangan, obat pertanian juga ada. Cuman kita untuk tahun ini memang dari BUMDes saya sih juga berpikir diri saya sendiri iki ku nopo berkah atau musibah, walaupun BUMDes ini berkait hijau dikei kucuran 20% untuk ketahanan pangan yang mengelola BUMDes, tapi kita BUMDes menerima alhamdulillah untuk tadi Mas Opek bilang pelaporannya sesasi 3 bulan 6 bulan semester 1 tahun. Iku loh. Sedangkan saya mengelola 2 unit saja, perdagangan sama apa itu sama PAM itu loh. Walaupun tadi dibilang ya kalau secara administrasi cuman ya sangat ibu, insya Allah sudah tercover, toko PAD ya ada. Tapi nanti saya minta apa itu bimbingannya dari Bapak BPD, Bapak Petinggi, Bapak Pendamping dan juga semua jajaran masyarakat untuk terkait, karena ini kami dari BUMDes tidak minta kami dari BUMDes tidak minta, dan dari jenengan pun ampun matur ya BUMDes kesenangan boten. Soalnya kami dari BUMDes hanya menerima, tapi tanggung jawab yang sangat besar yang nanti kami imban. Posisinya ternyata di situ. Ini hanya menerima 217 juta, 200 juta. Padahal untuk pengelolaan gas dan pangan puluhan juta, 25 juta. 100 juta jadi diopo. Kalau sih bingung ya.
hanya bisa penyertaan modal mas, kan modal tapi untuk kegiatan produktif ya, produksi. Nah itu yang repot. Tetap nanti kerjasama dengan panjenengan semua juga yo mengawasi. Misal orang HP, ya mesti aku yang penting nggak kejewer. Tapi tetap bersama-sama dengan Pak Edi, BPD dan juga stakeholder yang lain yang terkait untuk kemajuan BUMDes dan kemajuan desa, terutama untuk kesejahteraan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat. Betul ya? Misalnya itu mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya cuma manusia biasa. Saya apabila ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Masyuri. Ya, terima kasih. Dilanjutkan kepada beliau Bapak Mahmud, Bapak Haji Mahmud, Bapak Odin. Dilanjut beliau dari tokoh masyarakat Bapak Ahmad Imam. Terima kasih. Selanjutnya saudara Ibu Kiki. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir Bapak Maruf Rodi. Bola kamera lagi. Mana Pak? Foto Pak. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang